Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini forum harian, insya Allah tiap hari kayak ginian, tapi jam random ya. Ini agak tengah malam, ternyata ramai juga, 26 orang. Jadi ini forum curhat aja sih, jadi silakan kalau teman-teman mau curhat, dipersilakan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah dijawab. Kalau nggak bisa, saya mohon maaf. Yuk, kita langsung mulai. Mas Odo Aca, silakan. Ya, curhat Kang, curhat. Silakan. Jadi ternyata itu ini bukan tentang Shopee sih sebenarnya Kang. Jadi tadi baru aja ngobrol sama teman dan teman ternyata tokonya ditutup tuh Kang. Tokonya ditutup di TikTok sama di Tokopedia-nya. Nah, alasannya itu karena tokonya selaras dengan toko yang udah pernah ditutup gitu Kang. Apa bahasanya ya tadi ya? Ya pokoknya gitu deh. Nah, terus dia takut nih, Shopee-nya pun sama gitu kan. Gimana? Nggak ngerti selaras sama Yang toko yang sebelumnya dia udah pernah ditutup gitu. Udah pernah nih di-terminate sama TikTok sama Tokopedia gitu. Oke, berarti produknya kayaknya bermasalah ya? Nggak ngerti. Nah, dia takut sekarang nih Shopee-nya nih. Gimana nih Kang nih? Ada info atau solusi nggak nih Kang? Pernah nggak kayak gitu Kang? Pernah saya TikTok di-ban berapa kali saya, tapi bukan toko ya, affiliate. Oh, kayaknya produknya itu bermasalah kalau sampai 2 kali kena ban atau gimana? Kira-kira apa masalahnya, Mas Odo? Nah, itu dia nggak tahu Kang. Yang satu makanan, yang satu baju. Nggak tahu terafiliasi apa, cuma kategorinya bukan kategori, informasinya itu karena akunnya terafiliasi dengan akun yang sudah di-banned sebelumnya gitu. Oh, oke. Saya belum ada pengalaman ya, tapi kalau membayangkan mungkin Wi-Fi-nya bermasalah, pernah FO atau apapun itulah. Kalau bikin akun Shopee mah bikin aja. Shopee sekarang jauh lebih longgar daripada TikTok bikin akunnya. Nah, itu dia Kang, masalahnya tuh semuanya beda. Nomornya beda, terus email yang dipakai beda, cuman internetnya sama sih. Ya itu kemungkinan di blacklist sih internetnya. Dan itu sempat terjadi ya, kejadian beberapa kali ya secara makro ya. Zamannya dulu Lazada juga pernah terjadi. Biasanya satu daerah, terus ke daerah Cirebon tuh ada daerah Cirebon yang udah susah ternak toko karena memang IP-nya kena ban. Daerah situ udah susah. Daerah Cirebon geng spray kalau ada yang tahu. Memang marketplace melakukan itu. Jadi mungkin saran saya ganti wifi. VPN ya. Pakai VPN belum tentu solusi ya, belum tentu solusi karena nanti adminnya nggak rapi lah, macam-macam. Seharusnya mending ganti wifi sama sekali. Dan Tutup. ganti provider wifi gitu Kang? Ah, Oh, oke. kan nggak mahal ya wifi sekarang, 200.000 juga dapat. Oh, nggak mahal sih maksudnya. Oh, memang harus gitu ya berarti ya? Mungkin nggak harus ya, ini saya kan nggak ada pengalaman, cuman jawaban curhatnya seperti itu. Siap. Mungkin, oke. Kalau produk kira-kira nggak ngaruh berarti ya Kang ya? Kalau makanan sih selama kayaknya Frozen food. harusnya sih aman sih ya. Yang bermasalah itu kayak obat kuat yang gitu-gitu, terus barang KW itu yang bermasalah sih. Oke Kang, terima kasih udah banyak yang ngacung tuh, silakan deh yang lain. Siap. Oke, thank you Mas Odo. Lanjut Mas Heri, silakan. Ya, halo Kang. Ya, halo. Mau tanya Kang, masih pakai auto goceng nggak Kang di PID Kang? Di PID. Oh, masih. Masih ini ya, Lagi lanjut auto saja goceng. kalau PID. PID. Iya. Halo. Saya bukan auto goceng kalau PID. Normal kalau saya PID. Peak day. Kalau peak day saya main goceng. Tergantung fase produknya. Kalau lagi auto ya tetap goceng. Kalau yang lagi scale up pun saya gocengin itu. Peak day. Kalau payday saya nggak terlalu risau. Oh, kalau PID nggak ini ya, nggak takut dirampok ya? Nggak, jarang terjadi. Ada tapi nggak parah-parah amat lah perampokannya. Nggak takut saya kalau payday. Oh, besok ya? Iya.
besok wedding kayak pas banget. Iya. Pesan sama aja sekarang Payday buat saya ya. Sama-sama sepi. Iya ya, karena itu mungkin ya, jadi nggak terlalu dirampok. Jadi Iya kayaknya. sama satu lagi kan, kalau pindah ke ROAS itu biasanya kalau nggak jalan berapa hari kan gak balikin lagi ke auto kan? Jarang, jujur saya jarang. Kalau auto udah mateng, udah mateng masuk ke ROAS, base plan-nya itu 3-4 hari dia stabil. Tapi kalau nggak stabil, saya fan orderin, baru stabil di semingguan kemudian. Saya jarang balikin lagi ke auto sih. Oh, gitu ya Kang ya. Solusinya frame order ya. Ya itu efektif banget sih buat saya sekarang. Ya, siap. Nanti WA aja kan kalau gitu. Siap, oke. Thank you. Lanjut, Mas Fahmi, silakan. Halo. Wah, mungkin ke toilet. Kalau gitu lanjut ke Mas. Halo Bang. Silakan Mas Fahmi, ayo. Gue buka toko udah 3 bulan. Awalnya diskonnya kan besar, terus saya kurangin, penjualannya menurun. Saya kembalikan lagi. Nah, terus aku iklanin pakai GMV Mac Auto itu sehari 40.000. Untuk penjualan sekarang sih seharinya itu paling 10, nggak ada penaikan. Terus solusinya gimana tuh Bang? Solusinya kaitannya sama harga sama iklan agak nggak nyambung teman-teman. Agak nggak nyambung. Saya bahas dulu yang itu ya. Jadi teman-teman hati-hati. Kalau GMV ROAS itu kan pembilangnya kan GMV ya. Jadi belum tentu harga murah GMV-nya gacor, belum tentu. Sekarang kena plusnya yang GMV Max gitu. Karena ya pembilangnya misalkan omset harga 50.000 sama harga 30.000 dengan biaya iklan yang sama, ROAS-nya lebih tinggi yang 50.000. Jadi masalah harga sama iklan agak berbeda mainnya sama manual. Itu satu. Kedua, solusinya gimana? Re-upload produk. Kalau memang udah pernah winning, jadi memang sekarang itu ya si produk itu ada masak-masaknya. Ada momen ketika dia memang disukai algoritma, ada tiba-tiba dia langsung jatuh sesuka Shopee aja, dan nyaris nggak ada yang bisa kita lakukan selain banyakin kaki. Itu saran saya upload ulang aja si produk yang winning itu. Ulangi fase yang sama ketika berhasil winning, Mas Fahmi. Tapi barang yang sebelumnya nggak usah dihapus apa gimana? Nggak usah, tetap aja jalanin. Oh, berarti cuma upload ulang, disamain aja ya? Gak apa-apa. Tapi untuk iklan itu sebenarnya sih kalau iklan segitu kan pengennya itu itu aja udah tak kurangin terus tuh iklan tuh. Maksudnya yang dari awalnya sampai 100 tak kurangin sampai segitu. Itu aja 2 barang yang saya iklanin, nggak semuanya. Ya nggak apa-apa sih kalau worth it. Ya masalah iklan ya. Sekarang gimana ya, susah kontrolnya sih. Kalau iklan bagusnya yang manual apa auto tuh Bang? Tergantung fase produk, Mas Fahmi. Kalau produk baru, produk yang belum konsisten orderan, bagusnya auto. Tapi kalau udah konsisten orderan, sehari 1 deh misalkan, atau seminggu 7 lah. Walaupun nggak rata-rata 1, itu saya hitungnya konsisten, bagusnya ROAS. ROAS-nya yang itu standar berarti berapa tuh? ROAS-nya tergantung, saya kan nggak tahu HPP-nya Mas Fahmi berapa, saya nggak tahu marginnya berapa, admin fee-nya pun beda-beda. Nah, itu hitung aja di grup, ada di WhatsApp deskripsi ada ROAS-nya. Oke? Oke, siap. Sip, lanjut. Mas Fazal Imam. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Kang, mau mastiin sih, itu yang affiliate itu kalau kita sellernya pakai voucher toko, yang didapatin sama afiliator itu yang udah kepotong sama voucher toko kan ya? Yes, ya. Oke, sama tanya ini Kang, yang kan akan biasa pakai auto goceng ya.
Seumpama kalau pagi habis nih, terus di siang atau malamnya itu masih ada traffic pengunjung di produk tersebut nggak, Kang? Kalau nggak diisi kan auto gojeknya udah habis di pagi nih. Siang atau malamnya, nggak pernah cek. Harusnya sih enggak ya. Saya nggak pernah cek. Tapi harusnya enggak lah. Karena budget udah habis. Gitu ya. Soalnya kan saya tuh biasanya kalau yang main yang auto tuh ketika habis tuh ada dah isi lagi gitu, main gitu. Berarti emang kalau udah habis kemungkinan nggak datengin traffic ke produk tersebut ya. Iya harus. Kali aja ada manual organiknya gitu loh. Oh, kalau organiknya mungkin banget lah. Kalau organiknya mungkin banget. Walaupun ya organik makin kekikis ya sekarang. Tapi tetap secara organik masih bisa, pengunjung produk tersebut masih bisa ada walaupun GMV autonya udah habis di pagi gitu. Mungkin terjadi, bisa terjadi. Ya kan produknya nggak mati. Bisa aja yang mati. Maksudnya kan saya mikirnya ketika saya udah punya produknya tuh winning, laris lah di Shopee, udah banyak yang beli. Tapi pakai Automax dengan budget auto goceng katakanlah gitu ya. Ketika habis, harusnya ketika produk tersebut penjualannya banyak, organiknya juga tetap banyak ya. Siangnya malamnya gitu ya. Harusnya ya. Itu. Oke itu Kang. Itu aja Kang. Makasih Kang. Siap, sama-sama. Wah, sekarang organik susah sih, berat. Tapi kalau traffic gede, otomatis organik dapat ya. Gede itu berapa? Gede itu 1.000 pengunjung sehari lah, itu hitungnya gede ya. Dan organiknya tuh bukan berarti bukan hanya yang dari search, teman-teman, dari orang yang udah ATC tiba-tiba beli. Tapi itu kadang kehitung iklan juga. Ya banyak faktor lah. Yang jelas pasti keangkat organik, cuman seberapa ngangkatnya sepenglihatan saya nggak seperti zaman manual dulu. Jadi sekarang organik makin terkikis. Gitu teman-teman. Lanjut. Wah, banyak yang ngacung nih. Kita agak cepat ya, mudah-mudahan semua kejawab. Masih ada 10 menit. Mas Angkruk Skopa, silakan. Halo? Ya, halo. Oh ya, ini Mas mau tanya, yang kemarin itu, yang kalau ngatur toko itu manajemennya gimana ya? Misal hari Senin ngatur apa gitu, hari Selasa atur apa gitu. Ya misal hari Senin ngatur iklan, terus hari Selasa khusus nyari produk baru gitu, hari Rabu khusus nyari apa gitu. Kalau dari Mas Dani sendiri, cara ngaturnya gimana? Cara ngaturnya, oke. Kalau saya kan sekarang ada 40 toko. Tiap toko itu saya bagi ke 7 hari. Saya buka seller centernya. Dan tiap toko yang saya lakukan adalah ini, tarik saldo, cek iklan. Untuk toko-toko yang baru kan belum ada saldo ya, cek iklannya, saldonya masih ada atau enggak. Kalau nggak ada di top up. Terus iklanin produk baru, terus cek mana yang udah layak ke GMV ROAS. Udah itu. Tiap toko saya itu butuh sekitar 10-20 menit. Itu saya kalau di jadwal ya. Tapi kadang buka-buka toko untuk misalkan lihat ulasan ya macam-macam lah. Itu bukan di jadwal. Terus R&D saya seminggu 3 kali. Itu penting banget kalau saya R&D. Apapun itu ya teman-teman. Saran saya menyelotkan resources, entah waktu, uang, tenaga, biaya untuk R&D. Nah, makanya saya promoin tool saya GR R&D itu investasi, teman-teman. Karena daripada boncos di iklan, capek boncos di iklan itu, lebih baik kurangi peluang boncosnya dengan memilih produk yang tepat. Sama juga judul yang tepat. Terus hari-hariannya saya upload produk, Mas Angkruk. Jadi kalau saya misalkan sekarang lagi rame jas hujan sama gamis hitam lah, gamis mewah kayak gitulah. Saya tiap toko tuh ngejar 3-5 kali upload. Bayangin aja, dari 40 toko berarti harus 200 kali upload. Nah, saya pribadi banyaknya ngerjain itu tiap hari saya lakukan. Itu Mas. Mudah-mudahan terjawab. Nah, terus kalau untuk evaluasi produknya untuk CTR gitu, dilihatin ya Bang? Enggak, saya nggak dilihatin. Oh, nggak dilihatin. Berarti kayak iklannya CTR-nya berapa, terus CR-nya berapa, terus produknya dirubah, foto dioptimasi gitu, enggak berarti ya? Enggak, kalau saya lebih baik upload baru. Karena pun kalau misalkan CTR-nya jelek, biasanya memang tidur dia.
ROAS-nya jelek dia akan tidur, ya kan nggak akan bocosin kita. Lebih baik upload baru daripada pusing di satu produk. Lebih baik ya cari angle baru, produk baru aja. Gitu, Mas Ankruk. Oh iya baik-baik. Masih ya. Siap. Lanjut, Mas Rio. Yuk, 6 lagi. Mudah-mudahan keburu ya. Halo. Halo, Yuk, gimana Mas Rio? Bang, saya mau nanya nih. Jadi kan tadi Abang sempat membahas soal algoritma ya, dan juga foto produk. Nah, jika produk yang udah kita upload ini agak ampas gitu ya Bang, dan ada yang bagus juga, apakah foto produk itu ada pengaruhnya nggak Bang kalau kita sering ganti? Sering ganti? Ya ada dong, pasti ada dong. Jadi ada. Jadi foto produk dan oh ya, sama satu lagi Bang, saya juga kadang suka merubah harga itu. Itu kira-kira bakal pengaruh ke algoritma itu sendiri gak itu Bang? Oke, gini. Algoritma itu nggak ada yang tahu teman-teman. Bahkan pegawai Shopee pun nggak tahu. Karena algoritma itu kalau kita belajar dulu ya, karena ada kan misalkan AX plus BY plus C, itu 2 variabel. Namanya algoritma itu variabelnya mungkin 100, 1000 atau 10.000 gitu. Karyawan Shopee pun nggak tahu, nggak bisa ngerjainnya. Bukan yang apa ya? Ya poinnya adalah algoritma berubah terus karena variabelnya banyak. Mungkin ada 1000, ada 100.000 atau mungkin 1 juta. Kalau AI itu variabelnya bisa ratusan juta. Makanya pakai GPU yang gede banget. Kalau Shopee ya juga AI juga. Cuman ya itu nggak ada yang tahu. Jadi kalau berubah pasti berubah. Nah, itu satu teman-teman kudu paham. Terus yang kedua, soal gambar sama harga. Gambar sama harga itu urusan kita sama mata manusia, sama mata calon customer. Karena kalau listingnya misalkan di search misalkan kaos polos, itu sejauh ini dia akan mencari yang relevan dari ulasan, dari judul, sama histori toko setahu saya. Setelah listing, itu urusan kita sama mata manusia. Dia ngeklik nggak? Ngekliknya gimana? Ya lihat harga, lihat foto. Gitu, makanya pengaruhnya gambar sama foto itu ke CTR. Dari CTR masuk ke variabel si algoritmanya tadi. Dia membuat skor produk kita entah naik, entah turun, apapun itulah yang kita nggak tahu sebetulnya. Wah, jadi panjang. Kejawab nggak, Mas Rio? Oke Bang, makasih Bang. Siap. Lanjut. Wah, kayaknya nggak sempat nih, mungkin 2 lagi. Mas Chandra, silakan. Halo Mas Gani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas, mau tanya kalau duplikat toko itu berarti produknya yang dibedakan gambarnya gambar sampul doang atau semuanya ya? Itu nggak mau jawab. Nah, itu lengkapnya ada di weekend ternak toko saya sama Mas Sony. Jadi kalau yang mau join, lagi pre-open batch ya ini. Lagi pre-open, jadi batch 10 tuh Oktober insya Allah, tengah Oktober, tapi tanggalnya belum pasti. Jadi pre-open ada diskon nih, 500.000, lumayan. Jadi mohon maaf, belum bisa jawab, Mas Chandra. Iya. Makasih Mas Gani. Ya, maaf ya. Lanjut, Mas Ari, Pras. Ya, Assalamualaikum Mas. Salam. Ini mau ini aja. Step-step mau nyari produk yang lagi tren aja nih Mas, sarannya. Saya susah banget nemunya ya. Padahal udah pakai tools juga. Oke, pakai tools saya atau tools apa? Beda sih, beda bukan punya Mas Gani bukan. Oke, berarti sarannya beli tools saya. Karena jujur aja kita objektif ya, tools-tools yang lain terlalu kompleks menurut saya. Karena saya pakai dulu. Karena saya pakai, saya tahu, wah ini nggak penting-penting amat. Sekarang tahu omset yang tinggi. Kita tahu misalkan satu toko omsetnya tinggi. Emang kita bisa ngikutin? Belum tentu. Itu affiliate-nya udah banyak, terus mungkin iklannya gila, referralnya banyak, macam-macam deh. Makanya kalau tools itu sederhana sekali, cuma nyari produk yang baru upload, cari seller-seller cimit-cimit yang tiba-tiba laku. Nah, itu yang kita ikutin. Jadi sarannya adalah beli tools saya. Harganya 500.000 seumur hidup. Yang lain mah bulanan, tahunan, ini seumur hidup, Mas Ari. Oke? Oke. Sip. Terakhir Mas Nurul Mustaqim, silakan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya, ini Kang, saya kan biasanya buat iklan produk yang mau saya iklankan kan saya lihat dari performa toko Kang. Oke. Yang konversinya bagus,
saya masukin iklan. Nah, ini saya ada rencana nih Kang, upload produk saya duplikat dari produk yang konversinya bagus. Ini itu kan performanya nggak pasti sama nih Kang ya. Untuk acuannya ketika saya masukkan saya duplikat produk yang konversinya bagus, ya saya iklankan, kemudian tolak ukurnya gimana Kang? Ini auto dulu kan ya, yang V auto dulu ya. Terus cara monitoringnya itu per minggu atau berapa hari yang bisa keputusan ini produk ini harus bisa dilanjutkan atau enggak gitu Kang? Dilanjutkan ke ROAS atau dilanjutkan auto maksudnya? Oh, ada yang dilanjutkan auto atau ada yang dilanjutkan ROAS Kang? Mungkin ada saran Kang. Jadi ROAS itu cocoknya buat produk yang udah matang, yang lower funnel-nya udah banyak. Lower funnel itu apa? Yang ATC-nya udah banyak, yang pesanan di botnya udah banyak, yang claim voucher-nya udah banyak. Di ROAS cocoknya itu iklannya. Selain itu ya auto. Simpelnya gini. Kalau misalkan kalau saya 7 hari sekali tiap toko saya evaluasinya. Simpelnya gini ya. Kalau dia budgetnya kemakan terus goceng, itu sinyal bagus. Satu, karena masalah umumnya para seller sekarang itu bukan iklan yang boncos ya, tapi adalah budgetnya kemakan atau tidak. Tapi sekarang belakangan ada juga yang boncos. Satu itu, budgetnya kemakan atau enggak, goceng terus. Itu indikasi pertama. Indikasi kedua, lower funnel-nya ada enggak, ATC-nya ada enggak, pesanan di botnya ada enggak. Itu urutin aja yang terbaik, ATC-nya yang terbaik, pesanannya itu diroasin aja. Kebayang nggak Mas Nurul? Kalau belum jelek, tetap auto kalau saya. Baik siap Kang. Mungkin kalau disamain sama ROAS produk yang sudah jalan, tapi kan itu duplikat produk, apa bisa Kang? Langsung. Oh langsung ya Kang? Ya bisa-bisa aja, cuman jalan atau enggak, kayaknya enggak jalan, gitu aja. Oh berarti bagusnya di auto dulu Kang ya? Tetap sih. Tetap. Karena skor produknya kan masih 0 ya. Dia belum terindeks, dia belum kebaca algoritma. Jadi tetap sih, meskipun produknya sama, meskipun fisiknya bagus, banyak yang suka, tapi kan kita jualan di Shopee ini, di Shopee TikTok ya, mau produknya sebagus apapun, algoritma nggak suka sama aja bohong, teman-teman. Jadi produk baru ya algoritma belum kenal. Oke? Kang, berarti tolak ukurnya itu 1 minggu Kang ya, itu produk bisa dilanjutkan atau enggaknya Kang ya? Kira-kira seperti itu ya? Enggak 1 minggu. Tadi kan lower funnel-nya. Mau 1 hari lower funnel-nya udah bagus, saya roasin. Kalau saya evaluasinya tiap minggu gitu. Oh baik siap Kang. Terima kasih Kang. Siap. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman, nih ada 4 orang lagi. Ternyata ramai ya kalau malam 40 orang. Itu aja teman-teman, jangan lupa tadi promonya ya. Beli tool saya, sama minggu depan ada webinar pajak. Pahami dulu pajak, jangan sampai teman-teman mendadak mati shock. Ada webinar pajak berbayar hari Selasa. Oke, itu aja. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.